misalkan kita pura-pura salah saja, misalkan jadi buka. Misalkan apa yang akan terjadi next? Nah, ini langsung muncul, maaf kode salah, silakan hubungi Proktor PAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Don't forget to like dan subscribe. Di sini kita akan berbicara tentang fitur-fitur rahasia yang jarang sekali orang tahu di Google Form. Oke, mari kita mulai. Oke. Sebelumnya, kalau kita membuat sesuatu, kita harus selalu buat folder. Jadi, pertama kita buka dulu Google Drive kita. Setelah itu kita buatkan folder. Oke, kita buat foldernya. Misalkan karena sekarang itu adalah Google Form bisa digunakan untuk ujian juga karena kita bisa membuat kode ujian, sehingga kalau kita menggunakan kode ujian di Google Form, siswa tidak akan bisa membuka link tersebut tanpa kode ujiannya. Kita bikin sebuah folder, misalkan ujian sekolah. Oke, kita create dulu. Oke, nah ini folder ujian sekolah sudah dibikin. Nah, setelah itu kita buka Google Form-nya. Create and share. Jadi nanti supaya ketika kita mau menemukan Google Form ini tidak sulit lagi. Nah, fitur pertama yang jarang sekali orang tahu yaitu fitur absensi. Nah, di fitur absensi ini siswa ketika misalkan ini fitur absensi itu tidak hanya untuk absensi aja, tapi untuk yang lain-lainnya juga bisa, tapi umumnya untuk absensi. Misalkan gini, kita bikin absen kelas 8, misalkan absen kelas 8. Nah, setelah itu misalkan kita apakah Anda hadir hari ini? Titik 2. Jawabannya bisa ya. Nah, ini biasanya ada suggestion, saran. Kalau ya, pasti pasangannya sama tidak. Ya atau tidak. Apakah Anda hadir hari ini? Tapi biar lebih keren fiturnya, jadi setelah tampilan menu utama, biar ada klik next-nya, kita tambahkan session di sini. Kita tambahkan dulu session. Session misalkan di sini mau pakai title juga bisa atau tanpa pun tidak apa-apa. Absen misalnya. Absen siswa. Oke. Apakah Anda hadir atau tidak? Nah, setelah itu kita ingin apabila jawaban ya, langsung submit form. Langsung kirim jawaban. Dan apabila tidak, kita ingin tahu nih alasannya seperti apa. Nah, di sini harus selalu dinyalakan required-nya, artinya kalau tidak diisi berarti tidak akan bisa submit. Nah, di sini ada option. Nah, di option ini kita klik. Nah, klik yang go to session based. Klik yang ini. Nah, kita lihat di sini. Apabila jawaban ya, kita klik yang segitiga ini. Klik submit form. Tapi apabila tidak, go to next session. Go to next session itu adalah pergi ke session selanjutnya. Nah, kita akan bikin. Nah, sebenarnya pilihannya banyak. Ada go to session 1. Session 1 itu yang tadi yang pertama, menu pertama. Go to session 2 itu absen siswa. Jadi ini, kalau ingin tahu nih, ini adalah sesi pertama disebutnya. Ini session kedua pertanyaan. Kalau kita klik session 2, nanti gak maju-maju gitu. Kembali lagi ke sana, kembali lagi ke sana, ke sini, ke pertanyaan ini. Kita continue to next session aja. Nah, setelah itu kita bikin session baru. Nah, di session baru itu
ininya kita kosongkan saja, tidak apa-apa, kosongkan judulnya, tapi kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan alasan. Nah, alasannya biasanya dalam bentuk paragraf. Nah, kita sekarang cek bentuknya seperti apa hasilnya. Oke, absen kelas 8. Kita klik next. Apakah Anda hadir hari ini? Kita pilih dulu yang ya. Apa yang terjadi apabila kita pilih ya? Kita klik next. Langsung tinggal submit. Dan klik submit to finish. Nah, sekarang kita pilih yang tidak. Apa yang akan terjadi apabila tidak? Klik next. Nah, ketika klik next, ada alasan. Dan kalau kita... Nah, ini kita cek dulu di sini untuk alasan apakah sudah diberi wajib atau tidak. Nah, harus required juga. Di sini harus required juga. Coba kita ulang lagi. Ini harus required. Required artinya kalau belum memberikan alasan ini tidak bisa melanjutkan atau mengirimkan. Kita preview lagi. Kita lihat. Kita klik next. Apakah Anda hari ini? Tidak. Misalkan klik next. Misalkan siswa tidak menuliskan alasan dan submit. Nah, ini katanya seperti ini. This is a required question. Jadi diwajibkan. Harus dijawab alasannya. Itu fitur yang pertama, yaitu fitur menambahkan alasan. Tapi ini bisa juga digunakan tidak hanya untuk hadir. Misalkan kita bisa merubah, kita kasih yang lebih keren lagi. Ini bukan absen, tapi lebih ke misalkan kita ganti ke pendataan siswa kelas 9 misalkan. Nah, di sininya kita kosongkan saja, tidak usah ada judulnya. Misalkan di sini apakah Anda akan melanjutkan sekolah? Tanda tanya. Nah, tadi kita kan menggunakan multiple choice. Multiple choice itu semua terlihat. Kalau multiple choice semua jawaban itu terlihat. Kita gunakan yang lebih keren lagi, yaitu drop down. Kalau checkbox itu biasanya pilihan yang lebih dari satu. Jadi kita bisa memberikan 2 atau 3 pilihan. Kita gunakan fitur drop down nih. Nah, di drop down ini sama ya, dinyalakan juga tadi yang continue to base session-nya. Kalau ya, kita sekarang ubah. Kalau ya itu continue to next session, karena kan kalau iya misalkan milih mau sekolah mana, pilihannya sekolah mana. Misalkan kalau tidak, langsung aja submit form. Nah, di session selanjutnya, maksudnya session selanjutnya itu apabila jawaban ya, maka pergi ke session selanjutnya. Nah, di session selanjutnya kita berilah judul misalkan nama sekolah. Nama sekolah. Di nama sekolah ini kita tuliskan di sini nama sekolah. Nah, kita kasih biar siswa bisa memilih lebih dari sekolah, kita kasih checkbox nih. Nah, sekolah yang pertama misalkan SMA 1. Ini kita copy deh biar gampang. Enter. SMA 2 misalkan. SMA 3 misalkan seperti itu. Jadi siswa boleh memilih lebih dari satu. Nama-nama sekolahnya sudah ada. Nah, kita cek dulu ke atas pendataan siswa kelas 9. Apakah Anda akan melanjutkan? Iya. Apabila ya, continue to next session. Apabila tidak, submit form. Kita preview. Seperti apa? Oke, pendataan siswa kelas 9. Nah, kalau drop down bentuknya seperti ini. Apakah Anda akan melanjutkan? Kita lihat. Jadi ada pilihan. Oh iya, saya misalkan akan melanjutkan. Ya. Next.
Nah, muncullah nama-nama sekolah. Kalau checkbox tadi itu bisa lebih dari satu. Kalau drop down sama pilihan ganda tidak bisa lebih dari satu. Saya mungkin di SMA 1, SMA 2 atau 3 dan submit. Tapi apabila jawaban kita misalkan tidak, apa yang akan terjadi? Langsung submit form. Nah, itu yang pertama, fitur yang pertama. Selanjutnya, kita sebelum ke kode ujian itu sangat penting sekali, tapi sebelum ke kode ujian, saya akan menjelaskan yang lainnya dulu, yaitu soal. Soal, cara pembuatan soal, kita bisa men-insert atau memasukkan gambar dan juga memasukkan video. Nah, kebetulan kemarin pas di ujian saya mencoba untuk menggunakan video dan videonya tidak lag, jadi cepat sekali gitu, tidak nge-lag. Nah, ini kita hapus yang fitur tadi, kita hapus dulu. Ini juga kita hapus, sessionnya aja langsung kita hapus. Nah, kita sekarang udah mulai masuk ke sesi ujian deh. Nah, ini juga kita hapus. Nah, kalau ujian, biasanya kita menginput kode ujian dulu. Kita tambahkan di sini bukan pendataan siswa lagi, misalkan ujian. Oke. Penilaian akhir tahun bahasa Inggris. Nah, ini kita udah mulai, kita tambahkan dulu ke di sini biasanya kode ujian titik 2, tapi nanti kita bahas setelah. Nah, kalau kita memasukkan kode ujian, jangan lantas kita membuat soal di bawah, misalkan tambahkan ini, tidak. Tapi harus ada session dulu, tambahkan session. Sessionnya gak kelihatan nih, terhalang oleh foto. Nah, ini kita tambahkan session. Jadi kode ujian nanti berdiri sendiri. Nah, di session ini kita tulis misalkan biodata siswa. Nah, untuk biodata ada fitur yang kita bisa gunakan nih kalau kita sebelumnya pernah membuat soal, yaitu fitur tambahkan import questions. Kita coba gunakan fitur import questions. Nah, sebelum-sebelumnya ini saya sudah pernah mengelola ujian sebelumnya. Kita misalkan dari PJOK ini nih, kita mau ambil biodata siswa saja. Kita select. Nah, select di sini jangan select all, tapi select session. Ada kode ujian, ada session identitas siswa. Kita mau cari yang dari session identitas siswa saja deh. Nah, ini kelas tanggal. Kita import. Oke. Apa yang terjadi? Nah, muncul session baru kan. Nah, berarti session yang biodata siswa ini kita hapus saja. Nah, select identitas, nama lengkap, nomor peserta, kelas, tanggal. Oke, sudah ada. Nah, apabila sudah ini, kita tambah session lagi. Ingat, kalau tidak ada session, maka otomatis setelah kita mengisi tanggal yang terakhir itu akan terlihat soal. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Tapi ada klik next-nya. Kalau udah isi biodata langsung ada klik next. Nah, kita tambahkan di sini. Tambahkan session. Misalkan pilihan ganda. Pilih jawaban A, B, C, atau D di jawaban yang benar. Jawaban yang benar. Misalkan seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan pertanyaannya. Nah, setelah tambahkan pertanyaan, misalkan kita tambahkan pertanyaan nomor 1. Tadi PJOK ya, bahasa Inggris ya. Misalkan, what ... your
name. Nah, di soal itu kita bisa menambahkan gambar. Jadi gambar bisa ditambahkan di soal, bisa juga di pilihan gandanya. Misalkan kalau di soal, kita tinggal klik gambar ini. Kalau upload berarti upload, kalau dari Google Drive berarti dari Google Drive. Dan kita bisa menambahkan dari Google Images. Misalkan kita a student lah. Nah, kita tambahkan yang ini misalkan. Kita insert. Oke, jadi biar tidak monoton. Nah, ininya diperkecil saja. Nah, ini perkecil saja biar tidak terlihat terlalu besar karena biasanya kalau di kami di sini ujian online itu anak itu menggunakan handphone sehingga kalau terlalu besar kasihan gitu, panjang banget ke bawah. Jangan lupa required. What is your name? Nah, ini kita gunakan multiple choice. Nah, di sini misalkan bisa menggunakan A, B, atau C juga bisa. Add all biasanya kalau menggunakan A, B, C. Atau tanpa pun tidak apa-apa. Misalkan my name, M, R, is, do misalkan. Nah, ini kan sudah. What is your name? My name is. Nah, di soal juga sebenarnya bisa ditambahkan gambar. Ya, kalau mau jawaban bergambar itu bisa. Jawaban bergambar bisa nih. Tinggal di sininya insert aja. Karena ini kalau ditambahkan gambar kayaknya kurang etis, terlalu rame. Kita sudah seperti ini. Nah, kalau ujian itu kan butuh jawaban dan poin. Kalau siswa ingin melihat ketika setelah tes dan mau melihat hasil ujiannya, hasil tesnya, skornya itu bisa. Tapi kita harus mengubah settingan. Kita pergi ke settingan dulu. Di settingan kita nyalakan ininya nih. Make this as a quiz. Nah, ada pilihan immediately after each submission, artinya siswa bisa melihat nilai langsung setelah mengerjakan tugas atau later. Kalau later ini biasanya siswa perlu login dengan akun emailnya. Tapi kalau immediately itu tidak usah login dulu. Nah, setelah kita nyalakan kuisnya, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita kembali ke sini, ke soal tadi. Nah, di soal itu akan muncul seperti ini, 0 poinnya. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Oke. Coba kita tambahkan yang soal yang kedua deh biar lebih keren. What is your name? Kita tambahkan yang kedua. Ini. Atau biar keren lagi kita duplikat saja deh. Ini yang ini kita hapus dulu. Nah. Sorry, yang ini kita hapus deh. Nah, ini kan soal sudah ada nih. Nah, kita sekarang mau menambahkan poin di setiap soalnya. Nah, kita tambahkan di sini answer key. Kalau misalkan soal jumlah 50, untuk mencapai 100 poin berarti udah aja tiap soal 2 poin. Tapi kalau misalkan 40, berarti yang 20 soal 3 poin, 20 soal 2 poin. Itu terserah gimana pun caranya. Tapi nanti poinnya berjumlah di sini 100 poin. Kita katakanlah yang ini karena mudah kita kasih 2 poin. Nah, setelah itu kita lihat mana jawaban yang benarnya. My name. What is your name? Berarti jawaban yang tepat ini. Kalau mau menambahkan add juga, comment juga bisa. Kita select done. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kurang lebih seperti itu untuk membuat soal. Jadi soal intinya bisa kita tambahkan gambar baik itu di soalnya ataupun di jawabannya. Kalau di jawaban kita klik jawaban dan klik ini. Dan jangan lupa required juga. Ya. Oke. Nah, selanjutnya
Ini nih yang paling menarik adalah membuat kode ujian. Ini sangat penting sekali kode ujian ini, karena kalau tanpa kode ujian, kita akan dengan mudah siswa mengerjakan gitu. Ketika kita share linknya, akan dengan mudah. Nah, nanti di video kedua, saya akan berbagi bagaimana kita membuat platform untuk ujian supaya lebih menarik. Jadi nanti kayak semacam ada websitenya untuk siswa. Jadi kita tidak usah ribet mengirimkan link ke setiap siswa atau ke grup kelas. Itu tidak elegan, tidak menarik. Tapi nanti kita akan buatlah sebuah website yang mana siswa tinggal klik mapel dan masuk ke link yang kita bikin ini. Tapi nanti. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu judul di sini, penilaian akhir. Nah, untuk kode ujian, jangan lupa kita klik required. Oke, jangan dikasih poin. Nah, di sini ada klik 3, ada respon validation. Ini terhalang oleh foto saya. Kita perkecil bisa nggak? Nah, ini ada response validation. Kita klik response validation-nya. Nah, di response validation, kodenya mau seperti apa? Kita klik di sini nih. Ada number, text, length, regular expression. Kalau number itu berarti hanya nomor saja. Kalau saya biasanya menggunakan teks. Kalau teks itu bisa berisi nomor dan bisa berisi karakter. Ini contains-nya isinya itu mau apa gitu, email, URL atau apapun bisa. Tapi saya biasanya contain saja. Nah, ini kode ujiannya mau apa? Kode ujian biar lebih mudah buat siswa, kita bikin kata-kata yang umum saja. Misalkan saya akan tuliskan buku, huruf besar semuanya. Nah, ini di sebelah sini itu apabila kode ujian salah, apa yang akan huruf apa yang muncul misalkan, atau kata apa yang muncul. Misalkan kita tambahkan kata-kata maaf, kode salah. Silahkan hubungi proktor PAT misalkan. Gitu, udah. Oke, kita cek penilaian akhir tahun. Oke, sudah, soalnya sudah. Nah, kita coba lihat di preview apa yang akan terlihat. Nah, muncullah seperti ini. Penilaian akhir tahun bahasa Inggris, kode ujian. Misalkan kita pura-pura salah saja, misalkan jadi buka. Misalkan apa yang akan terjadi next? Nah, ini langsung muncul. Maaf, kode salah, silakan hubungi proktor PAT. Tapi kita gunakan buku, misalkan tadi kan kode ujiannya buku. Apa yang terjadi? Masuk ke identitas siswa. Misalkan kita tulis nama lengkap Supi, misalkan nomor peserta 02, misalkan. Kelas, ini drop down nih, choose, misalkan 9A. Tanggal tesnya, kita klik di sini sekarang tanggal 13 Mei. Misalkan. Next. Nah, masuk. Soal yang kita bikin ini adalah tampilan yang akan terlihat oleh siswa. What is your name? Nah, karena tadi kita memperlihatkan langsung poin, release point after each submission, maka kita akan melihat skor kita berapa. Nah, ini di sini terlihatlah skor kita yaitu 2 poin. Nah, selanjutnya yaitu tampilan. Karena PAT tidak menarik kalau hanya tampilannya seperti ini. Biar lebih keren kita menggunakan cop misalkan. Cop kita bisa bikin di Canva atau kita bisa bikin sendiri. Nah, untuk merubah tampilan seperti ini, kita klik yang gambar valet di sebelah atas. Kita tambahkan valet. Ini teks. Nah, ini header. Header itu untuk copnya. Cop bisa kita bikin sendiri atau bisa menggunakan yang ada, bisa. Nah, misalkan saya mau menggunakan yang ada saja biar gak terlalu ribet gitu. Kita gunakan yang inilah. Kita insert. Nah, akan muncul di sini.
Ini headernya atau copy-nya. Nah, kita di sini bisa modifikasi karena kalau di Canva itu ada ukuran untuk bikin header Google Form. Nah, tidak lupa juga nih yang paling penting dalam Google Form itu di settingan. Karena tidak semua siswa itu eh, biasanya tidak akan bisa mengakses kalau kita tidak rubah settingannya. Apa itu yang dirubah? Yang pertama, miss question, artinya miss question itu pertanyaan yang belum diisi, apakah mau ditampilkan atau tidak, bisa dinyalakan. Correct answer itu jangan ditunjukkan. Kalau di akhir, ketika setelah selesai, siswa itu langsung bisa melihat kalau ini dinyalakan. Nanti bisa berbagi kepada siswa yang tidak hadir misalnya. Point values bisa dilihatkan. Point values itu adalah poin dari setiap pertanyaan atau tidak dilihatkan juga tidak apa-apa. Nah, di sini responses jangan lupa nih di edit. Nah, ini biasanya. Kalau restrict to user, misalkan saya ini menggunakan akun belajar ID, kalau ini dinyalakan, siswa yang menggunakan akun gmail.com itu tidak akan bisa login. Kalau ini dimatikan, semua bisa. Presentation management. Nah, progress bar-nya biar lebih keren diperlihatkan. Jadi, udah sejauh mana nih presentasinya, biasanya ini muncul di paling bawah. Shuffle question order, jadi pertanyaannya di shuffle, diacak. Tapi karena kalau pakai nomor jangan di shuffle, nanti nomor 1 menjadi nomor terakhir atau jadi kedua atau ketiga. Lebih baik enggak kalau pakai nomor. Tapi kalau tanpa nomor bisa ini. Nah, confirmation message. Jadi apa sih pesannya apabila misalkan siswa telah selesai? Selamat, Anda telah mengerjakan PAT misalkan seperti itu. Show link to submit another response, kita bisa matikan juga. Tapi supaya ini lebih rahasia atau supaya siswa misalkan bisa melihat nilainya nanti, itu kita bisa menggunakan mode ini, later after submission, dan kita nyalakan ini. Nah, di mana? Di responses, kita limit to one response. Tapi masalahnya kalau kita menyalakan ini, limit to one response, itu siswa harus sudah punya akun email. Jadi jauh-jauh hari sebelum tes, pastikan siswa sudah memiliki akun email. Kalau tidak, ini nanti mereka akan banyak yang kebingungan karena ketika mengisi Google Form itu harus menggunakan akun Gmail, harus login dulu. Nah, biasanya di sini nih ada nih. Nah, this form is automatically collecting email from all respondents. Nah, jadi harus dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, biasanya siswa kalau yang tidak punya email nanti kasihan. Dan ingat, tidak boleh menggunakan email akun yang sama. Kalau misalkan kita punya email nih, terus kita kasih kedua siswa, itu nanti akan ada crash. Jadi siswa itu akan berubah-ubah jawabannya. Hati-hati, pernah saya lakukan. Nah, langkah terakhir adalah mengirim linknya. Ini kirimkan link. Nah, ini kita perpendek. Nah, tinggal kita copy. Kalau mau secara langsung kita kirim ke grup misalkan bisa, atau nanti saya akan bikin sebuah platform untuk PAS yang lebih keren lagi gitu. Oke, barangkali itu saja. Semoga ini bermanfaat. Don't forget to share ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.